Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dirahma, saya dari FM21C dari angkatan 2021. Di sini saya akan memfollow up tugas resume dari inaugurasi, Forsis, dan LDKM. Apa itu ISMA Farsi? ISMA Farsi itu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. ISMA Farsi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi, terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia. Pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yaitu ada UGM dan ITB. Nah, keduanya itu memiliki masalah yang sama. Jadi mahasiswa UGM dan ITB ini sepakat mendirikan Farmasi pada tanggal 22 Desember dan tahunnya 1955 di Yogyakarta. Lambang ISMA Farsi berbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2:3 dengan warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan 2 garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang merupakan sebelah dalam. Di tengah terdapat gambar ular melilit piala dengan buku terbuka di bawahnya dan tulisannya itu ISMA Farsi. Struktur organisasi ISMA Farsi, Sekretaris Jenderal, terus Badan Pengawas. Nah, Sekretaris Jenderal itu ada staf ahli sama koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah itu juga ada dibagi lagi jadi anggota. Pembagian wilayah ISMA Farsi itu ada 8. Yang pertama itu ada Korwil Sumatera 1, Korwil Sumatera 2, Korwil Jabodetabek, Korwil Priangan, Korwil Joglo Sepur, Korwil Batara Jatim, Korwil Kalimantan, Korwil Indonesia Timur. Untuk ISMA Farsi wilayah Priangan itu dari UBP itu ada Kamarhani Apriyatna. Nah, Kamarhani Apriyatna ini sebagai staf ahli kaderisasi. Anggota LEM wilayah Priangan itu ada BEM FF UBPK, terus ada Himfar Unsika, ada juga Semavi STFI, terus ada BEM FF UBK. Event Nasional ISMA Farsi itu yang pertama itu ada Rakernas, kedua itu ada Rapat Tengah Tahunan atau PIMFI, yang ketiga itu ada Pramunas, yang keempat itu ada Munas. Event wilayah ISMA Farsi itu yang pertama itu ada Rakerwil, Rakorwil, sama Muswil. Syarat masuk BPH ISMA Farsi ada 3. Yang pertama Sekjen atau BP, yang kedua SA Nasional, yang ketiga Korwil. Sekjen atau BP ini lulus LK3 dan minimal mengikuti 2 event nasional. SA Nasional itu lulus LK2 dan minimal mengikuti 1 event nasional. Terus yang ketiga itu Korwil. Nah, Korwil ini lulus LK2 dan minimal mengikuti 1 event nasional. Latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Tujuan dibentuknya kepemimpinan yaitu untuk meraih tujuan yang sama dan satu secara bersama-sama antara pemimpin dengan anggota tim lainnya. Teori kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teori karakter, kedua itu teori perilaku, ketiga teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan mempunyai banyak jenis, ada 6 jenis. Yang pertama itu ada koersif, yang kedua itu ada otoritatif, yang ketiga afiliatif, yang keempat demokratis, yang kelima passeting, yang keenam coaching. Kompetensi apoteker sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pada pasal 62 ayat 1, seorang apoteker harus didasari kewenangan dan tingkat kompetensi sebagai tenaga kesehatan. Apa peran mahasiswa? Nah, peran mahasiswa secara teori. Yang pertama itu agen perubahan, yang kedua pengontrol sosial, yang ketiga penerus bangsa, yang keempat moral force. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang artinya itu racun atau obat.
Nah, ruang lingkup farmasi itu ada di bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, bidang komunitas, dan masih banyak yang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. BIMFI, Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. BIMFI adalah berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. Visinya, menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia dalam research dan development yang berkualitas tinggi. Fungsinya, sebagai sarana bagi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. SCI atau Smart Class ISMA Farsi. Sesuai dengan usaha-usaha dari ISMA Farsi, salah satunya ikut serta secara aktif dalam menggambarkan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian. Dibutuhkan pelatihan yang mendukung untuk menunjang kebutuhan tersebut. Manfaat mengikuti SCI. Yang pertama, relasi. Kedua, self-branding. Yang ketiga, praktik dan konsultasi langsung dengan mentor. Yang keempat, mengetahui potensi diri. Yang kelima, mendapatkan penghargaan. Perlombaan ilmiah di ISMA Farsi. Yang pertama ada formulasi, ada poster ilmiah, terus ada CSE, ada video edukasi, dan lain. Persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan ada 3. Yang pertama, awal sidang paripurna atau pleno. Yang kedua itu sidang paripurna. Yang ketiga itu sidang komisi. Yang pertama itu ada sidang pleno. Sidang pleno ini diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau. Yang kedua itu ada sidang paripurna. Sidang paripurna ini diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau. Yang ketiga, sidang komisi. Sidang komisi ini diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau, yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu mempunyai tugas dan perannya. Yang pertama, menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapat. Pimpinan sidang itu ada 3, Pismid 1, Pismid 2, dan Pismid 3. Pismid 1 itu memimpin sidang, Pismid 2 itu membantu jalannya sidang atau contohnya menghitung suara. Pismid 3 itu membuat notula rapat. Istilah dalam persidangan itu ada 9. Yang pertama, pending. Kedua, skorsing. Ketiga, lobbying. Keempat, voting. Kelima, quorum. Keenam, opsi. Ketujuh, walkout. Kedelapan, interupsi. Yang kesembilan, PK. Langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat itu pengambilan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh peserta sidang. Yang kedua, lobby. Apabila dalam musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, voting. Apabila dalam voting tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Aturan ketuk palu itu ada 4. Yang pertama, 1 kali ketukan. Yang kedua, 2 kali ketukan. Yang ketiga, 3 kali ketukan. Yang keempat, lebih dari 3 ketukan. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbarui standar operasional, prosedur, dan sebagai distributor yang profesional.
Seven Start of Pharmacies adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization atau WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi Nine Start of Pharmacies. Dicetuskan oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 7 Maret tahun 2014. Strategi seorang farmasis dalam peranannya menyongsong Indonesia Sehat 2025. Yang pertama, melaksanakan, meningkatkan, dan mengembalikan Nine Start of Pharmacies sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, mencetuskan solusi untuk melewati setiap ancaman tantangan kefarmasian seperti MEA. Yang pertama, caregiver. Seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberi pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Yang kedua, decision maker. Seorang farmasis harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian. Yang ketiga, communicator. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, dan edukasi obat kepada pasien. Apa itu IPSF? International Pharmaceutical Students Federation. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatannya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIP. IPSF dan ISMA Farsi. ISMA Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Student Exchange Program. Program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP-nya itu ada di industri, hospital, research, dan community.